Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan untuk belajar tes kemampuan numerik, ya. Jadi apa-apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika nanti kita akan menjawab soal tes kemampuan numerik di soal TPA, ya. Oke, kita sebelah ya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal tanda sama dengan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan, ya. Saya kakak jelaskan di sini ya. Sama dengan kan sudah jelas ya, nggak usah dibahas. Cara membedakan tanda lebih kecil dan lebih besar, ya. Jadi kalau lebih kecil itu kan gini, lebih besar gini. Nah, kalau kita kasih garis ya di samping kirinya, ini terbentuk huruf K. Sedangkan ini terbentuk huruf B. Makanya tanda begini lebih kecil, tanda begini lebih besar. Ya. Kayak gitu ya cara ingatnya. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami maksud persen, ya. Mungkin kakak sudah jelaskan. Jadi persen itu maksud adalah per 100 ya. Jadi misalnya kalau ada 50%, artinya itu 50 per 100 ya. Jadi berapa untungnya? 50%, berarti untungnya itu 50%, 50 per 100 1/2. Misalnya 1/2 dari modalnya. Ya. Yang ketiga adalah kita memahami dan mampu mengoperasikan pecahan biasa. Sudah ya dijelaskan kemarin. Terus yang keempat adalah kita memahami konsep kecepatan ya. Nah, di sini kakak jelaskan secara singkat ya, bahwa kecepatan itu adalah apa ya? Savitri ya. S sama dengan ya. Savitri. S sama dengan S ini jarak ya. Jarak, V kecepatan, T ini waktu. Ya, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, oke. Terus yang selanjutnya, yang kelima, kita harus memahami konsep perbandingan ya. Jadi ada perbandingan senilai, ada perbandingan tidak senilai ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana kalau dia soalnya senilai dan bagaimana dia kalau tidak senilai. Nah, terus yang keenam kita harus memahami konsep statistik dasar ya. Yang paling sering muncul itu rata-rata. Ya, rata-rata dan bagaimana cara mencari rata-rata. Dan kita harus memahami, oh rata-rata itu maksudnya seperti ini ya. Ya, nanti ke depannya seperti itu. Yang ketujuh adalah memahami konsep bangun datar dan bangun ruang ya. Yang kakak maksud bangun datar itu bangun datar dasar ya, misalnya persegi, persegi panjang, segitiga ya. Kalau bangun ruang dasar itu contohnya kubus sama balok dan tabung biasa termasuk ya. Nah, itu setidaknya itu yang tadi tersebutkan, kita pahami bagaimana cara mencari kelilingnya untuk bangun datar, bagaimana cara mencari luasnya untuk bangun datar, dan untuk bangun ruang kita tahu bagaimana cara mencari luas permukaannya, dan kita berusaha untuk tahu bagaimana cara mencari volumenya. Nah, yang ke-8 dan ke-9 ya. Yang ke-8 itu kita memahami konsep substitusi dan eliminasi. Tentu ini ketika kita ingin mencari atau menyelesaikan persamaan linear ya. Kita bisa memakai konsep substitusi atau kita bisa memakai konsep eliminasi. Nanti kita insya Allah jelaskan jauh lebih lanjut. Dan yang ke-9 adalah kita memahami konsep jam. Ya, misalnya kita bisa mengurangkan misalnya dari jam 9.40 menuju jam 10.40 itu berapa menit. Ya. Ini juga nanti akan kita pakai ketika konsep kecepatan. Ya. Jadi mungkin ini dulu ya video persiapan sebagai pengenalan
untuk kita mempersiapkan diri belajar nanti untuk tes kemampuan numerik ya, dari di tes kemampuan TPA ya, tes potensi akademik. Oke, demikianlah video ini dan tetap semangat. Dadah.